kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Gak ada dong yang kena corona, gak ada kan? Puji Tuhan ya. Ya, kita tetap jaga kesehatan. Baik, berkenaan dengan kemerdekaan negara Indonesia yang akan kita peringati esok hari, ulang tahun yang ke-75. Hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan yang sejati. Mari kita membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan secara tekstual. Maksudnya dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama ini kita melihat ada 3 kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar, saya akan breakdown satu persatu. Kalimat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita perhatikan pada kalimat yang pertama ini ada kata supaya. Artinya apa? Kalimat ini menyatakan kepada kita bahwa ada suatu keadaan yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Benar nggak sih? Benar nggak? Konsentrasi sedikit, ya. Yang lapar tahan dikit. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat pertama ini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada kata supaya, artinya kalimat ini menyatakan bahwa ada suatu keadaan yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah merdeka pasti tidak akan menggunakan kata supaya. Contoh ya, supaya kenyang kita harus makan. Pertanyaan saya, sudah makan belum? Belum. Kalau kenceng banget. Kode keras ya, kode ya. Nah, kalau sudah makan pasti kalimatnya beda. Saya sudah kenyang. Saya sudah kenyang atau saya sudah makan. Pasti akan menggunakan kata sudah. Nah, saudara, saya mau katakan banyak orang Kristen keadaannya seperti yang ditulis oleh Galatia pasal 5 kalimat yang pertama ini. Sepertinya merdeka, tetapi tidak sungguh-sungguh merdeka. Ini sangat tragis sekali. Pada waktu saya masih kecil ya, masih kecil saya. Saya tinggal di kampung di Probolinggo ya. Nggak tahu ya kalau di sini. Di kampung saya itu ada hiburan rakyat yang seringkali ya rame datang keliling kampung begitu. Namanya topeng monyet. Saya baru ngomong topeng, saudara sudah tahu semua. Cuman ngomong monyetnya jangan lihat saya dong. Nggak enak gitu loh ya. Betul, topeng monyet ya. Nah, saudara ingat nggak siapa tokoh monyet tersebut? Nama tokoh monyet tersebut siapa? Wih, lu nonton di mana? Nah, saya perhatikan ya, kok ternyata sama ya namanya. Di mana aja Sarimin. Mau monyetnya jantan, mau monyetnya betina, Sarimin. Harusnya kalau monyetnya betina Sariminwati ya harusnya ya. Tapi ternyata di mana-mana Sarimin. Oke. Nah, biasanya kalau kita melihat di sini ada di Jakarta ya berarti ya. Nah, kalau kita lihat topeng monyet itu begitu si pawang monyet ini katakan ya, yang orangnya ini ya sudah datang, dia bawa pikulan ya, biasanya kan dipikul gitu, kalau di kampung saya dipikul ya, terus pikulannya diturunin, terus monyetnya dilepasin, bener kan? Lalu mulai kita seneng nih ngumpul, seneng kita gitu ya, kumpul. Nah lalu mulai atraksi mulai dilakukan, biasanya kan gitu kan. Terus orang ngumpul, ya pertama biasanya Sarimin pergi ke saudara ini bandara topeng monyet apa ya, betul. Sarimin pergi ke pasar, terus monyetnya ambil keranjang, Bapak Yu jalannya. Kenapa ketawa? Mirip.
Ini bukan monyet, kingkong. Nah ya, udah gitu ya. Nah setelah itu Sarimin dandan, ambil lipstik, ya kan? Ya, pakai alis gitu, pakai pasang alis, bawa kaca. Sarimin pergi ke sawah, betul ya? Pakai capil, bawa cangkul, bener kan jalan Sarimin. Sarimin ngapain lagi? Sarimin pergi perang, bawa tembakan, gitu kan? Sarimin bawa gerobak, Sarimin naik motor. Kok Cian apal profesi saya kayak gitu, ya kan? Ya, nah terakhir Sarimin naik kuda, tapi kudanya anjing, nah, kan gitu kan? Nah, pertanyaan saya begini, ketika kita nonton hiburan rakyat ini, dikatakan Sarimin pergi ke sawah, Sarimin pergi ke pasar, Sarimin pergi perang. Saya mau tanya, Sariminnya pergi nggak sebenarnya? Nggak kemana-mana, Sariminnya itu ada di situ, nggak kemana-mana. Nah, saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen sama seperti Sarimin. Kalau ditanya si Sarimin itu, lu mau nggak pergi ke pasar beneran, pergi perang beneran, pergi ke mana? Ya apa? Ya ke sawah beneran. Pasti Sariminnya bilang, jangankan ke pasar, ke hutan pun gua mau. Kira-kira begitu kan? Tapi kenapa Sariminnya tuh nggak bisa pergi seperti yang dia mau? Kenapa? Kenapa? Karena diikat lehernya, dirantai. Jadi si pawang ular ini cuma ngulur sampai sejauh rantai, ditarik lagi. Jalan ke sana diulur, ditarik lagi. Nah, saya mau katakan inilah keadaan yang menunjukkan sepertinya merdeka, tetapi tidak sungguh-sungguh merdeka. Banyak orang Kristen yang keadaannya seperti ini. Iblis itu seperti pawang monyet yang berusaha untuk senantiasa mengikat kita. Dia tabuh genderang, dong 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 dong. Iwan pergi ibadah ke Mangga GPI Mangga Besar, dong 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 dong. Kan gitu. Tapi ini ya, bukan Iwan. Tapi abis kita pergi ibadah, datang ke gereja, abis ibadah kita buat dosa lagi. Itulah yang terjadi atas kehidupan orang Kristen. Nah, saudara, hari ini Tuhan berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya kita ini betul-betul mengalami kemerdekaan yang sejati, bukan yang semu. Itu yang kerinduan Tuhan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bukan supaya itu belum terjadi. Ya, oke. Lalu bagian yang kedua, kita mengerti keadaan manusia, orang percaya hari ini. Lalu bagian yang kedua dari ayat ini, kita akan bedah secara tekstual. Kalimat berikutnya dikatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang sanggup untuk memerdekakan kita? Dikatakan Kristus telah. Ada kata telah, ini menggunakan kata past tense, sudah terjadi. Hanya Kristus yang sanggup untuk memerdekakan kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kita ini dimerdekakan Kristus dari apa saja? Yang pasti Roma 6 ayat 18 kita buka. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perkara pertama, apa yang sudah Kristus merdekakan dari hidup kita? Yang pertama, Kristus memerdekakan kita dari dosa. Saya sekarang mau tanya, menurut saudara, mengapa Kristus memerdekakan kita dari dosa? Pertanyaan saya begini, masalah apa sih dalam hidup kita yang paling berat? Pertanyaan saya, masalah apa dalam hidup kita yang paling berat menurut saudara? Yang sakit penyakit? Ada obatnya. Masalah apa? Nggak punya duit? Bokeh. Kerja juga dapat bisa ya. Apa sih masalah yang paling berat dalam hidup kita? Nggak punya gebetan? Wis, Iwan udah merdeka, Iwan. Apa masalah yang paling berat dalam hidup kita? Pandemi COVID-19? Orang berkata, hari ini adalah hari yang sangat berat sekali. Yang orang berkata,
Singapura sudah mulai resesi, sebentar lagi Indonesia akan mengalami resesi. Saudara, memang betul kita nggak bisa pungkiri ini terjadi secara global. Tapi saudara, kalau saya perhatikan ini ya, sebelum kita masuk di dalam apa yang dimerdekakan oleh Tuhan, dimerdekakan Tuhan yaitu dosa. Apakah masalah corona ini masalah yang paling berat untuk hidup kita? Kalau kita menyorotinya dari hal-hal yang negatif hari ini yang terjadi, yaitu berat memang buat kita. Tapi coba kalau kita mengamati dari sisi positifnya. Saya selama PSBB dari Maret sampai hari ini, karena nggak ada kerjaan ya, kebanyakan merenung, naik genteng diem. Loh iya, saya ini sampai berat badan kemarin itu, wow, naik 4 kilo. Sekarang udah mulai turun lagi, syok badan saya. Biasa kelayapan, wanita panggilan tiba-tiba diem aja di rumah, syok, langsung naik 4 kilo saya. Waduh. Jadi saya banyak merenung. Coba kita renungkan. Apa sih? Apakah resesi atau apa ini? Kalau buat saya, pandemi COVID-19 ini mengembalikan kita kepada esensi yang semula. Bukan resesi buat saya, tetapi mengembalikan kita dibawa paksa oleh Tuhan, dikembalikan kepada esensi yang semula. Apa itu esensinya? Saudara, kita ini kalau sekarang kan kita udah kemarin-kemarin ya, bulan-bulan kita nggak bisa ibadah, iya kan? Padahal menurut kita ibadah itu adalah persekutuan. Sekarang saya mau tanya, sebenarnya persekutuan itu apa sih? Esensi persekutuan. Kita pikirkan begini, oh iya, persekutuan itu pokoknya kita kumpul-kumpul, yaitu persekutuan. Bukan. Itu mah emak-emak arisan, itu namanya kumpul-kumpul. Persekutuan itu bukan begitu. Bukan cuma kumpul-kumpul aja. Karena kalau saudara pelajari ya, coba kata persekutuan. Persekutuan, kata dasarnya itu apa saudara? Sekutu. Bukan, enak aja. Kata dasarnya sekutu. Sekutu itu artinya apa? Kawan. Kawan, betul ya? Nah sekarang coba saya ajak mikir sedikit biar tambah lapar ya. Kalau misalkan persekutuan itu yang penting kumpul di gereja, apakah itu persekutuan? Sekarang saya kasih contoh, misalkan di pasar, saudara di pasar, orang kumpul jadi satu di sebuah tempat pada jam yang sama. Tapi pertanyaan saya, tapi mereka saling bersaing satu penjual dengan penjual yang lain. Apakah itu persekutuan? Bukan. Persekutuan dari kata dasar sekutu, harus menjadi kawan. Persekutuan itu berasal dari kata koinonia. Bahasa Yunaninya ya. Koinonia itu artinya apa? Mengambil bagian dalam pekerjaan, mengambil bagian dalam pelayanan, mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Itu yang disebut persekutuan koinonia. Tapi selama ini kata persekutuan itu mengalami distorsi yang begitu jauh. Kita pikir pokoknya kalau kita kumpul di gereja, oh udah persekutuan. Hey, kalau selama kita berkumpul tapi kita tidak mengambil bagian, itu bukan persekutuan. Saya kasih contoh, karena saudara baru. Saya kasih contoh, misalkan gereja ini kerja bakti, terus saudara ikut datang nih kerja bakti, ada yang ngeberesin drum, mungkin ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang ngecat mungkin. Nah, itu artinya persekutuan. Kenapa? Karena di situ saudara mengambil bagian. Kecuali kalau saudara datangnya belakangan cuma mengambil bagian makan, itu bukan persekutuan, itu penganiayaan ya. Nah, ngerti ya saudara ya. Nah, jadi saya melihat apakah corona ini masalah yang paling besar dalam hidup kita? Buat saya tidak. Justru saat pandemi COVID-19 ini kita dikembalikan kepada esensi semula, yaitu persekutuan yang benar. Di mana kita bisa mengambil bagian untuk merasakan penderitaan orang lain. Ya, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat saat corona ini buat saya dikembalikan kepada esensi ibadah. Kita menjadi gereja, saya melihat menjadi gimana? Menjadi lebih aware. Bagaimana gereja bisa menampilkan ibadah? Selama ini kita online kan, sebelum bisa ibadah on-site begini. Bagaimana gereja bisa menampilkan ibadah yang baik, yang jauh lebih baik? Kalau ibadah offline begini saudara, nyanyi, salah, nggak bisa diulang. Ya lanjut udah, gitu kan. Tapi kalau ibadah online, kita bisa mempersiapkan jauh lebih baik. Kenapa? Karena jelek yang di-cut atau jelek diulang lagi. Iya kan? Nah,
di dalam pandemi COVID-19 ini ya, pelayanan kita ini bisa menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh tempat. Karena online semua orang itu bisa mendengar pemberitaan firman. Itu yang saya rasakan. Kalau saya mau lihat dari sisi positifnya. Bagi orang-orang yang unchurched, yang nggak mau datang ke gereja, yang anti dengan orang Kristen, begitu ada tayangan online, saudara lihat aja hari Minggu itu banyak banget. Kalau mau lihat itu, banyak. Saudara tinggal klik aja mau nonton yang mana, begitu kan? Tapi saudara jangan cari saya, nggak ada. Iya kan? Iya, tinggal klik aja. Survei membuktikan dari 100 orang, 80 orang itu nonton ibadah setiap minggunya itu lebih dari satu gereja. Satu gereja pasti dia nonton online gerejanya sendiri. Pasti lebih nonton punya orang lain. Artinya apa? Pemberitaan firman itu bisa disampaikan jauh lebih efektif, jauh lebih efisiensi. Ini saya mau cerita. Saya kan berkecimpung di dunia anak. Saya masih jadi guru sekolah minggu. Waktu online, syok kita. Gimana ceritanya nih anak-anak? Wah, lalu Bapak Ibu tahu gereja kami itu bukan gereja besar yang punya fasilitas lengkap, mahal. Nggak punya. Waduh, gimana ini? Terus kita tuh kan gaptek masalah kayak begituan ya, tahu dikit-dikitnya. Waduh, begitu tanggal 22 Maret, 15 Maret kita masih ibadah offline. Begitu 22 Maret, kita langsung mikir gimana nih ceritanya anak-anak. Nggak mungkin dia ikut ibadah online, ibadah umum. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bikin ibadah online. Wah, mulai kita mikir, langsung merapatkan barisan. Ayo rapat, cepetan. Karena 1 minggu waktunya, dengan peralatan terbatas, kita mulai buat ibadah online anak. Cuman firman Tuhan 15 menit. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Syok. Mulai terus. Ternyata waktu kita membuat online, anak-anak kita masih ikutin ibadah. Mereka masih antusias. Kita guru makin antusias. Ayo, kita mulai kasih pujian 1, nambah lagi 20 menit. Kita itu kan membuat persiapannya, editingnya kan makin lama. Terus makin lama kita lihat, loh kok makin banyak viewersnya. Kita mulai, ayo sekarang kita buat firman Tuhannya diperpanjang sedikit. Kita tambahin pujiannya jadi 2. Sekarang sudah jadi 3. Praise 2, 1 worship. Ditambahin aktivitas. Akhirnya sekarang at least bisa sampai 30 menit. Dan ibadah anak kami dilihat sekarang itu ada beberapa konten yang viewersnya cuma dari 200, sekarang hampir sudah lebih dari 1400. Kita wow, amazing banget. Padahal anak sekolah minggu kita cuma 85 sampai 100 orang yang hadir. Tapi kita melihat pemberitaan firman Tuhan jauh lebih efektif kalau kita melihat dari esensinya. Lalu bagaimana dengan pemuritan? Saya melihat jauh lebih efektif ketika pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu orang pemuritan alasan nggak punya waktu, gue belum pulang kerja. Tapi hari ini nggak ada kendala. Mereka tidak perlu keluar rumah, mereka tidak perlu meninggalkan keluarga mereka bisa ikut pemuritan. Nah, jadi saya melihat suatu hal yang sangat baik. Nah, tapi tetap ada masalah. Jujur, orang yang bisnis tetap ya pasti berkurang, income berkurang itu udah pasti. Tapi tetap kita melihat ada sisi baiknya. Nah, sekarang pertanyaannya balik kembali. Apakah masalah ini masalah yang paling besar dalam hidup kita? Enggak. Kenapa Kristus memerdekakan hidup kita? Karena masalah yang terbesar bukan pandemi COVID-19. Tapi masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah apa? Dosa kita. Mengapa dosa adalah masalah yang terbesar dalam hidup kita? Karena Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Bukan upah bokek adalah maut, bukan. Upah corona adalah maut, bukan. Corona ini adalah hal yang biasa. 200 tahun yang lalu di Spanyol sudah pernah terjadi hal seperti ini. Dan yang meninggal jauh lebih banyak daripada hari ini. Cuman kita yang terkaget-kaget aja, kan gitu kan. Nah, ketika upah dosa adalah maut, artinya dosa adalah masalah yang paling besar untuk hidup kita. Orang kalau hidup di dalam dosa, kenapa Kristus harus memerdekakan kita dari dosa? Orang kalau hidup di dalam dosa, bukan jatuh di dalam dosa. Orang itu kayak orang stroke. You know orang stroke. Saudara pernah lihat orang stroke? Orang stroke itu hidup, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makan disuapin, mandi dimandiin, jalan mesti dituntunnya, seperti itulah. Orang yang hidup di dalam dosa nggak bisa ngapa-ngapain.
potensinya mati total. Seperti orang stroke. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah bebaskan kita. Tuhan sudah merdekakan kita. Amin. Lalu masih dalam poin yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Lalu yang kedua, kita buka Roma 8 ayat 21. Roma 8 ayat 21. Saya bacakan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu artinya anak-anak Allah, seturut dengan judul perikopnya, kita. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga kita akan dimerdekakan. Dari apa saudara? Perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Perkara yang kedua, Kristus bukan hanya memerdekakan kita dari dosa, tapi Kristus juga memerdekakan kita dari perbudakan kebinasaan. Kebinasaan itu tempatnya di mana, saudara? Di mana? Neraka, betul, ya. Nah, ternyata kita perlu tahu ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, ya, Yesus memerdekakan kita dari kebinasaan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau saudara tahu betul cerita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib jam 3 sore, mati, selesai. Mati ya, jam 3 sore ya. Pertanyaan saya, Yesus kan baru bangkit itu 3 hari kemudian ya. Selama 3 hari itu pertanyaan saya, roh Yesus itu kemana? Pernah mikir nggak? Pernah berpikir nggak? Saya pernah merenung, iya ya, Yesus kemana ya? Kan dia mati tuh, jam 3 sore, plak, mati udah ya. Lalu kan bangkitnya masih 3 hari kemudian, rohnya kemana? Rohnya kemana? Firman Tuhan berkata, sebelum kebangkitan tuh, roh Yesus itu kemana? Turun dalam kerajaan maut. Turun dalam kerajaan maut. Artinya apa? Yesus sebagai Tuhan datang ke neraka. Loh, ngapain Yesus sebagai Tuhan datang ke neraka? Kita harus mengerti, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia membayar dosa kita. Tapi ingat, upah dosa itu adalah maut, neraka. Kalau Yesus tidak turun dalam neraka, suatu saat kalau misalkan kita di surga, ke surga, setan akan tarik kita, lu ikut gua ke neraka. Enak aja, udah ditebus nih sama Yesus. Nggak bisa, Yesus cuma bayar dosa lu, nerakanya belum dibayar, masuk ke neraka. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Kenapa? Paulus berkata, kita dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Yesus bukan hanya mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, tapi neraka pun dia bayar. Keren. Makanya Rasul Paulus berkata, kita harus betul-betul merdeka. Jangan supaya merdeka, tapi karena Kristus sudah betul-betul memerdekakan kita. Kristus sudah menggantikan dosa kita, bahkan Yesus sudah menggantikan neraka. Jadi sekali lagi, Yesus itu mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada suatu saat dia akan kembali, dia akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, yang hidup dan yang metong, yang mati maksudnya ya. Oke. Nah, perkara yang ketiga, Kristus memerdekakan kita dari apa? Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat yang ke-13. Saya bacakan 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kristus memerdekakan kita pertama dari dosa, yang kedua dari kebinasaan, perbudakan kebinasaan yaitu neraka, dan yang ketiga dikatakan Yesus memerdekakan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu siapa? Lucifer, setan. Siapa yang pernah lihat setan? Coba lihat kiri kanannya. Oh enggak ya, canda ya. Nah saudara, kita perlu tahu ya, Lucifer itu tidak terbuat dari darah dan daging. Lucifer itu tidak terbuat dari darah dan daging seperti kita manusia yang ada tulang, ada daging lalu dibungkus dengan kulit. Tidak. Kalau gitu badannya Lucifer itu kayak apa? Alkitab mencatat itu terdiri dari batu-batuan dan alat musik. Jadi badannya Lucifer itu sendiri itu adalah musik sendiri. Lalu Lucifer itu tidak punya kelamin. Jadi dia bilang, ada setan cewek, setan cowok. Enggak ada.
di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Jadi saudara jangan percaya orang bilang, lu tahu nggak ada orang diperkosa sama Gondoruo? Mana ada? Atau bilang, ada kuntilanak melahirkan. Nggak ada. Karena setan itu tidak punya kelamin. Nggak berjenis kelamin ya. Nah, saudara, kita tahu cerita daripada Lucifer. Sebenarnya dia kan malaikat. Tapi dia sombong. Dan dia juga iri hati, ingin menyamai Tuhan. Akhirnya Tuhan jatuhkan ke bumi. Kan saudara tahu ceritanya. 1/3 malaikat itu ngikut si Lucifer. Tapi 2/3 itu masih bersama dengan Tuhan. Jadi saudara gak perlu takut sama yang namanya setan. Kenapa? Kalau ada satu setan, satu Lucifer yang mengganggu kita, kita tuh masih punya 2 malaikat yang bela kita. Amin. Kecuali kalau malaikatnya males ya. Lu aja males ke gereja, gue juga males gua nemenin lu, misalnya gitu ya. Enggak lah ya gitu. Jadi kita gak perlu takut. Nah, Tuhan berkata melalui kebenaran firman-Nya bahwa Kristus bukan hanya memerdekakan kita dari dosa. Itu yes, pasti. Kita menerima kehidupan kekal. Suatu saat ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita akan menerima keselamatan, kehidupan yang kekal, itu pasti. Tapi masalahnya kita kan masih hidup di dunia ini. Jangan takut. Yesus melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ada loh orang Kristen sampai hari ini umur udah gocap lebih masih takut gelap. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saudara ngerti ya? Loh ini jelas Kristus memerdekakan kita dari kuasa kegelapan. Saya kalau pelayanan pelepasan orang berkata begini, CM, lu gak takut setannya itu balik nyerang lu? Loh, saya bilang, ya karena ada ayatnya jadi saya gak takut lah. Bukan berarti saya itu hebat, bukan. Tapi kan ada ayatnya. Kristus sudah memerdekakan saya kok. Saya sudah menang atas kuasa kegelapan. Amin. Kan kalau cerita soal pelayanan pelepasan, wow, itu luar biasa. Iya kan? Sampai ada yang seperti kayak ular. Dia bisa meliuk, persis ular. Ada yang kayak harimau. Wah, iya kalau pelayanan pelepasan gitu kan. Ada yang bisa ngamuk kayak orang gila, itu ada. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman ini, kita nggak akan takut. Karena Kristus sudah memberikan kita dari kuasa kegelapan. Mari kita kembali kepada tadi Galatia 5 ayat yang pertama. Nah, jadi kita sudah mengerti bahwa bagian yang pertama ada banyak orang Kristen, orang percaya yang belum sungguh-sungguh merdeka hari ini. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita harus punya komitmen. Saya mau sungguh-sungguh merdeka karena Kristus sudah memerdekakan hidup saya. Lalu yang kedua, hanya Kristus yang sanggup memerdekakan kita, yang sudah memerdekakan kita. Dimerdekakan dari apa? Dosa, perbudakan kebinasaan, dan kuasa kegelapan. Lalu kalimat yang ketiga dikatakan begini, karena itu berdirilah teguh. Dan perhatikan kalimat ini, saya garis bawahi. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah merdeka, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi hidup sebagai hamba dosa. Kita harus bisa berkata tidak kepada dosa. Supaya apa? Karya penebusan Kristus tidak sia-sia untuk hidup kita. Saudara, ketika Kristus sadar bahwa tidak ada satu cara pun untuk bisa menyelamatkan kita, bahkan agama pun tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara jangan pikir, saudara menjadi orang Kristen, saudara langsung bisa selamat. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara nggak bisa selamat. Bukan agama yang menyelamatkan kita. Apa yang Yesus kerjakan? Kita tahu kisah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tirai yang menghubungkan antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Kita tahu semua ceritanya itu. Saudara mengerti, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan maha kudus. Tapi saat Yesus tergantung di atas kayu salib, tirai itu terobek dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Kita semua bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus. Bukan hanya imam besar. Artinya apa? Saat Kristus tergantung di atas kayu salib, kita ini dijadikan imam oleh Tuhan yang bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus. Mengapa di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kita buka, coba. Kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1
1 Petrus 2 ayat yang ke-9, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika Kristus memerdekakan kita, label apa yang ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya, salah satunya adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imamat, apa kata dasarnya? Jangan mamat ya, imam. Imam, itu artinya ketika Kristus mati di atas kayu salib, tirai yang menghubungkan ruangan kudus dan ruangan maha kudus terbelah menjadi 2. Bukan hanya imam besar yang bisa masuk, tapi kita, orang yang percaya kepada Dia, boleh masuk. Artinya apa? Kita dilayakkan untuk menjadi imam. Imam yang memerintah di mana? Di dalam kerajaan Allah. Saudara tahu pekerjaan imam itu apa? Melayani Tuhan. Jadi kalau dikatakan kita adalah imamat yang rajani, artinya apa? Kita harus mengambil bagian untuk melayani. Kita harus mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang dikatakan imamat yang rajani. Nah, hari ini apa yang bisa kita kerjakan dengan situasi pandemi COVID-19 ini? Saya berharap supaya gereja di tempat ini bisa menjadi kesaksian untuk orang-orang sekitar kita. Banyak orang yang sudah melakukan ya aksi sosial apapun bentuknya. Yang penting kita bisa meringankan beban mereka. Salah satu jemaat kami sebelum booming masker kain, ketika dia berdoa, itu jauh sebelum masker kain booming ya. Waktu awal Maret itu kan harga masker itu sampai gila-gilaan kan. Satu box itu bisa 600.000, paling murah 400.000, kan gila-gilaan. Tiba-tiba ketika dia berdoa, Tuhan kasih pewahyuan sama dia buat masker kain. Lalu dia kumpul dengan teman SMA-nya apa SMP-nya berlima. Perempuan semua loh, ibu-ibu rumah tangga. Dia kumpul dengan 5 orang temannya ini. Dia mulai kumpulkan, mulai dari mereka, dia kumpulkan kain sisa, uang. Lalu mereka kontak ke temennya. Ada yang kirim kain, ada yang bilang, gua gak punya kain, tapi gua bisa jahit. Ya oke, tapi gua gak bisa bayar dulu. Oke, ada yang jahit. Lalu ada yang bilang, gua gak bisa jahit, gua gak punya kain, tapi gua tanggung ongkir pengiriman masker kain. Sampai setelah itu dia mulai bergerak sampai teman saya di Mamuju, Sulawesi Barat yang saya pernah kesaksian, dia sampai telepon saya, CM, ini kok GBI Citra 1, kenal nggak sama dia sebut lah, itu jemaat kami, sampai jadi kesaksian, luar biasa. Dan itu dikirim sampai Papua, sampai seluruh Indonesia, puluhan ribu masker kain, dia gerakkan orang dari 5 orang ibu-ibu. Setelah itu baru booming yang namanya masker kain. Tapi dia sudah running. Luar biasa. Ini yang dikatakan imamat rajani. Bagaimana kita sebagai orang percaya gereja Tuhan bisa menjadi kesaksian di tengah situasi yang sulit ini. Amin. Karena kita percaya kalau kita bisa jadi berkat buat orang lain, percayalah Bapa di surga itu yang akan memberkati hidup kita. Amin. Nah, saya rindu siang hari ini supaya gereja ini sungguh-sungguh setiap kita mengalami kemerdekaan sejati dan kita bisa menjadi berkat. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Merdeka!